Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Puspita, NPM 192154046 sebagai moderator dari kelompok 6. Untuk anggotanya terdiri dari Indri Ijeni Ijemiati dengan NPM 192154012 dan Aplah Marifatullah 192154040. Dan yang terakhir ada Fatimah Rukoyah dengan NPM 192154023. Di sini kami akan membahas mengenai ultrastruktur sel. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai organel sel. Organel sel memiliki 11 organel, yaitu diantaranya pertama plasmalema yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya difusi secara selektif dan sebagai transport aktif. Kedua, retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sintesa protein dan metabolisme lemak. Ketiga, badan Golgi yang berfungsi sebagai tempat persenyawaan karbohidrat atau lemak dengan protein. Keempat, lisosom yang berfungsi sebagai pencernaan, regenerasi, kemudian penyembuhan. Kelima, mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil ATP dan metabolisme lemak. Keenam, plastida yang mengandung pigmen atau zat warna. Ketujuh, sentriol yang berfungsi sebagai mengatur pembelahan sel, produksi mikrotubul dan mikrofilamen, dan produksi silia dan flagela. Kedelapan, mikrotubulus yang berfungsi sebagai transport dan gerakan. Kesembilan, mikrofilamen yang berfungsi sebagai transport dan gerakan. Ke-10, peroksisom yang berfungsi sebagai pencernaan zat tertentu yang mengandung enzim peroksidase untuk merobak peroksida yang meracun jadi H2O dan O2. 11, nukleus atau inti yang tempat kromatin dan nukleolus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai plasmalema. Plasmalema atau biasanya disebut membran sel atau membran sitoplasma, secara historis disebut sebagai plasmalema, adalah membran semi-permeabel dari sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstisial di sekitarnya. Komponen utamanya adalah cairan ekstraseluler. Terlihat pada gambar. Struktur pada plasmalema terdiri dari protein, karbohidrat, lipid atau lemak yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur membran sel. Struktur membran sel terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar yang bersifat hidrofilik dan gugus yang bersifat hidrofobik. Untuk hidrofilik ini pada gambar terlihat seperti bulatan yang berwarna coklat, dan untuk hidrofobik ini yang lingkaran U yang memanjang. Dan struktur membran sel ini juga mengandung protein. Kemudian dari komposisi keseluruhan struktur membran sel ini terdiri dari lapisan trimineral, terdiri atas 40% lemak dan 60% protein. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lipid. Lipid pada membran sel terdiri dari 3 kelas lipid, yaitu pertama, fosfolipid. Fosfolipid terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala bermuatan
bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Kedua, kolesterol banyak terdapat pada membran sel hewan, sekitar 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung kolesterol. Ketiga, glikolipid. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Menurut Singer dan Nicholson, protein terbagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, protein ekstrinsik terdapat di sebelah luar membran dan mudah dipisahkan dari plasma lemak. Kedua, protein intrinsik terletak di antara molekul-molekul lemak dan sulit dipisahkan dari plasma lemak pada saat ekstraksi. Protein intrinsik dan ekstrinsik ada yang tergolong sistem enzim yang berperan untuk proses perembesan zat dan juga untuk menyelesaikan pencernaan protein, karbohidrat atau lemak seperti ditemukan pada plasmolema sel-sel epitel lapisan dalam usus halus. Ada juga protein-protein pada plasmolema yang berfungsi sebagai reseptor. Reseptor ini adalah untuk menerima atau mengenal hal-hal seperti pertama, sebagai antigen, kedua neurotransmitter, dan ketiga zat yang akan disitosis, dan keempat sebagai hormon. Slide selanjutnya mengenai pertautan sel. Lewat pertautan sel ini, setiap sel dapat berkomunikasi sehingga terjadi koordinasi dan interrealisasi dalam melakukan aktivitas. Ada 3 macam pertautan antar sel pada vertebrata, yaitu pertama dermosom, kedua tight Janssen, dan ketiga gap Janssen. Dermosom banyak terdapat pada plasmolema setiap sel berupa kepingan. Dermosom ini terbagi lagi menjadi 3 jenis dermosom, yaitu pertama macula adherens, dan kedua zonula adherens, dan ketiga fascia adherens. Dermosom ini banyak terdapat pada sel otot jantung dan kulit. Kemudian tight Janssen disebut juga occludens, bentuknya seperti pita, dan disebut juga fascia occludens yang terdiri dari beberapa pita yang bersatu, yang berfungsi untuk merembesnya zat molekul besar dari ruangan puncak ke dasarnya dengan celah intraseluler dan merekatkan sel bertetangga. Kemudian gap Janssen disebut juga nexus, daerah pertautan antar sel bertetangga terdiri dari sepasang kepingan yang berfungsi sebagai komunikasi antar sel bertetangga, koordinasi gerakan dan aktivitas, serta pemerataan sebaran berbagai zat dan lewat zat induktor. Zat induktor yaitu untuk melancarkan pertumbuhan embrio, kemudian diferensiasi sel jadi jaringan, dan sebagai regenerasi dan penyembuhan luka atau kerusakan. Slide selanjutnya mengenai matriks Janssen, atau disebut juga sambungan sel atau sel Janssen, merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Sel Janssen ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional, yaitu pertama occluding Janssen,
untuk menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi ke sel lainnya. Kedua, Ackhoring-Jansen yang berfungsi sebagai melekatkan sel-sel dari sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Ketiga, Communicating-Jansen yang berfungsi sebagai memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Slide selanjutnya mengenai sinapsis atau sinaps adalah tempat kontak antar sel yang dapat dirangsang. Di tempat ini impuls disampaikan dari satu sel ke sel yang lain. Ada dua macam sinapsis, yaitu pertama sinapsis listrik. Sinapsis berhubungan antar dua buah sel yang berupa arus listrik secara langsung. Proses ini disebut transmisi listrik. Gap junction berada antara kedua sel yang berkontak dan di sini mengalir arus listrik. Kedua yaitu sinapsis kimia. Pada sinapsis kimia, zat perantara atau neurotransmitter dikeluarkan dari satu neuron disebut sel presinapsis. Zat ini berdiskusi ke ruang intraseluler dan berinteraksi dengan reseptor yang terdapat pada plasmolema sel postsinapsis. Ini akan membuat perubahan pada sifat listriknya. Sinapsis kimia terdapat antara akson dan dendrit dan antara akson dan serat otot rangka yang disebut neuron muskular Jansen atau motor end flat. Untuk pemateri kedua akan dibahas oleh Aplah. Untuk Aplah dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu dinding sel. Nah, dinding sel ini bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Yang mempunyai dinding sel yaitu tumbuhan, alga, dan bakteri. Kelompok makhluk hidup tersebut mempunyai sel dengan bentuk yang jelas dan kaku atau disebut dengan rigid. Sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sehingga bentuk selnya itu kurang jelas dan fleksibel serta tidak kaku. Yang selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini yaitu membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Bisa dilihat ya di dalam gambar. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada retikulum endoplasma halus atau tidak bergranula, yaitu jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma halus ini yaitu berperan dalam proses sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Nah, contohnya yaitu di dalam sel ovarium, testis, hati, dan otot banyak mengandung retikulum endoplasma. Yang kedua yaitu ada retikulum endoplasma kasar atau bergranula. Nah, yaitu jika permukaannya itu ditempeli oleh ribosom. Nah, retikulum endoplasma kasar ini berperan dalam membentuk fosfolipid membran sendiri dan sintesis protein sekretori, misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi ini ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1948 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi ini terdiri atas tumpukan kantong membran pipih, cisterna, dan vesikula. Di dalam sel-sel sekretori seperti pada kelenjar pencernaan dan kelenjar air mata terdapat badan Golgi dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, kemudian yaitu fungsi dari badan Golgi. Yang pertama yaitu berperan dalam sekresi, ya, berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Kemudian yang kedua membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat. Kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur.
Yang selanjutnya yaitu membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan, dan yang terakhir yaitu membentuk dinding sel pada tumbuhan. Nah, kemudian ada lisosom. Lisosom ini dibuat dari retikulum endoplasma kasar, kemudian ditransfer dan diproses lebih lanjut di badan Golgi. Fungsi dari lisosom ini yaitu berperan dalam pencernaan intrasel sebagai autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak, kemudian berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler, misalnya amoeba. Kemudian yang terakhir ada autolisis. Nah, atau perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Sekian dari saya. Untuk pemateri ketiga akan dibahas oleh Saudari Indri Igniati. Untuk Indri dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang dibatasi oleh membran. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun sedikit dijumpai pada sel hewan dan bakteri, kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah. Struktur vakuola adalah berupa kantung bermembran. Membran pada vakuola tersebut disebut juga sebagai tonoplas. Tonoplas ini berfungsi untuk memisahkan sitosol dari larutan di dalam vakuola yang disebut getah sel. Tonoplas juga bersifat selektif dalam menyalurkan bahan terlarutnya. Vakuola pada saat sel muda ukurannya kecil, namun pada saat sel dewasa berubah ukurannya menjadi besar. Mengapa demikian? Itu dikarenakan vakuola yang berukuran kecil akan bergabung menjadi satu sentra vakuola di tengah. Fungsi dari vakuola. Fungsi dari vakuola ini sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan, tempat penyimpanan pigmen seperti adanya antosianin pada warna bunga, tempat penyimpanan minyak atsiri, tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolik. Vakuola ini dapat kita jumpai di sel tumbuhan dengan ukuran yang lebih besar, berbeda dengan kita ambil salah satu contohnya itu pada sel protozoa. Pada protozoa, ukuran vakuolanya ini lebih kecil. Ternyata bentuk protozoa pada vakuola kontraktil ini berbeda-beda. Kita ambil salah satu contohnya yaitu amoeba. Vakuola kontraktil pada amoeba ini berukuran bentuknya itu bulat. Sedangkan untuk vakuola kontraktil pada salah satu contoh protozoa lainnya yaitu Paramecium caudatum bentuknya bintang. Untuk ukuran vakuola makanannya lebih kecil daripada vakuola kontraktil. Jadi walaupun sama protozoa namun bentuknya berbeda ya. Selanjutnya, apa sih fungsi vakuola kontraktil dan vakuola makanan? Fungsi dari vakuola kontraktil ya disebut vakuola kontraktil atau biasa juga disebut sebagai vakuola berdenyut, yaitu sebagai osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik sel atau ekskresi. Pada makhluk hidup yang mirip hewan, misalnya protista, terdapat vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang menetap dan seterusnya berada di dalam sel. Kemudian, fungsi dari vakuola non-kontraktil atau disebut juga sebagai vakuola makanan ini, yaitu untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Selanjutnya mengenai peroksisom. Peroksisom adalah struktur terkecil di dalam sel yang memiliki membran tunggal. Peroksisom ini ukurannya sangat kecil seperti bola kasar yang memiliki ukuran sekitar 0,2 sampai 2 mikron.
Peroksisom merupakan organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid bilayer yang mengandung protein reseptor. Peroksisom tidak memiliki genom dan mengandung sekitar 50 enzim seperti enzim katalase. Peroksisom ini berasal dari dua kata, peroksi yang artinya hidrogen peroksida dan som itu artinya badan. Peroksisom mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat oksigen, kemudian menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan. Fungsi dan tugas dari peroksisom yaitu: yang pertama, peroksisom menggunakan oksigen untuk memecahkan asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil untuk kemudian ditransport ke mitokondria dan digunakan sebagai bahan bakar respirasi seluler. Yang kedua, H2O2 atau hidrogen peroksida yang dibentuk peroksisom bersifat toksik. Namun, peroksisom mengandung enzim yang mampu mengubah hidrogen peroksida ini atau H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang ketiga, peroksisom di hati mendetoksifikasi alkohol dan senyawa berbahaya dengan cara mengoksidasi substrat menggunakan H2O2 melalui bantuan enzim katalase. Sementara itu, peroksisom pada biji tumbuhan berperan penting mengubah cadangan lemak biji menjadi karbohidrat yang digunakan dalam tahap perkecambahan. Materi selanjutnya mengenai mitokondria. Istilah mitokondria berasal dari kata mitos yang berarti benang dan kondrion yang berarti butir. Istilah tersebut dikaitkan dengan strukturnya apabila diamati dengan mikroskop cahaya, tampak sebagai benang-benang halus atau seperti butir-butir yang tersebar dalam sitoplasma. Mitokondria ini termasuk organel bermembran rangkap yang terbagi ke dalam dua bagian luar serta bagian dalam. Untuk bagian luar sendiri berfungsi sebagai proteksi dan untuk bagian dalam sebagai krista, matriks, ribosom, dan DNA. Dikarenakan memiliki lipatan atau krista yang menyembul ke dalam matriks atau luang dalam mitokondria, luas permukaan membran dalam ini lebih besar daripada membran luar. Krista sendiri berupa lekukan-lekukan yang bisa memberikan peningkatan luas permukaan. Makin banyak lekukannya, maka luas permukaan yang berfungsi pun akan makin banyak. Matriks berupa cairan yang berisi ribosom, DNA, enzim, dan protein. Fungsi dari mitokondria yaitu sebagai tempat respirasi sel atau tempat sintesis ATP atau bisa juga disebut tempat oksidasi zat makanan yang biasanya dibentuk untuk energi. Respirasi sel ini melalui 4 tahap yaitu Gauss, glikolisis, oksidasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Karena mitokondria ini menghasilkan energi atau tenaga bagi sel, maka disebut sebagai the power of house. Jadi, sumber energi dalam sel itu terdapat di mitokondria. Selain sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP, mitokondria ini mampu metabolisme karbohidrat yang akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransport dan oksidasi oleh oksigen menjadi CO2 dan air. Energi yang dihasilkan sangat efisien, yaitu sekitar 30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi, sedangkan dalam proses glikolisis hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Hampir semua sel eukariot memiliki mitokondria. Nah, karena mitokondria ini mempengaruhi berhubungan dengan aktivitas metabolik aerob, maka semakin banyak aktivitas, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. Dan pembahasan selanjutnya mengenai sentriol. Sentriol atau sentrosom yang letaknya dekat dengan inti sel dan tersusun dari 2 buah sentriol yang dikelilingi oleh materi perisentriol.
Materi perisentriol ini tersusun dari berbagai jenis protein, contohnya tubulin, yang merupakan protein penyusun mikrotubul. Sentriol ini merupakan sebuah organel yang berbentuk tabung biasa ditemukan pada hewan yang bersel eukariotik. Sentriol merupakan organel sel yang tidak ikut aktif dalam metabolisme sel. Peran sentrosom atau sentriol diantaranya: 1. Menolong sel eukariotik untuk berjalan dengan lancar. Yang kedua, sentrosom mempunyai peran dalam proses pembelahan sel. Yang ketiga, sentrosom ini disalin hanya sekali per siklus sel, sehingga setiap anak sel mewarisi satu sentrosom berisi 2 sentriol. Keempat, selama profase dalam proses pembelahan sel yang disebut mitosis, sentrosom bermigrasi ke kutub yang berlawanan dari sel. Gelendong mitosis kemudian membentuk antara 2 sentrosom. Setelah divisi masing-masing, sel anak menerima 1 sentrosom. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya Fatimah Ruqayyah Nur Mauludi, NPM 192154023, akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai organel sel pada ultrastruktur sel, mikrofilamen dan mikrotubulus. Mikrofilamen adalah rangka ganda protein yang saling bertaut dan tipis. Nah, mikrofilamen ini berbentuk seperti benang halus yang masif atau tidak berongga dengan diameter 6-10 nanometer. Mikrofilamen ini terbentuk dari komponen utama protein, aktin, dan miosin. Disebut filamen aktif karena tersusun dari molekul aktin yang merupakan salah satu protein globular. Sedangkan mikrotubulus merupakan tabung mikroskopis berongga yang terbuat dari alfa dan beta tubulin yang merupakan bagian dari sitoskeleton sel. Nah, mikrotubul ini berbentuk seperti pipa yang berongga, diameternya 25 nanometer. Mikrotubulus ini meluas ke seluruh sel sehingga memberikannya bentuk yang tepat dan menjaga organel agar tetap di tempatnya. Filamen ini ada di dalam sel eukariotik. Fungsi kedua macam organel ini yaitu untuk pembentukan rangka, pergerakan sel, sitosis, transport, dan pembelahan sel. Setiap sistem pergerakan pada berbagai jaringan dan alat memiliki banyak mikrotubul dan mikrofilamen. Pada tempat di mana terjadi endositosis atau eksositosis, mikrofilamen melingkar bagian puncak plasmalema, membentuk gentingan, kemudian putus, sehingga terciptalah gelembung atau yang disebut dengan vesikula, yang berisikan bahan yang ditelan atau dimuntahkan oleh sel itu. Nah, pada waktu mitosis dan meiosis pun terjadi cincin mikrotubul dan mikrofilamen di daerah ekuator membentuk plasmalema, jadi hampir putus atau membentuk gentingan, kemudian putus, sehingga terjadi membran yang terpisah untuk sel anak. Selanjutnya yaitu tonjolan sel. Tonjolan sel ini ada 4 bagian. Yang pertama mikrofili, yang kedua rafal, yang ketiga silia, dan yang terakhir flagella. Mikrofili merupakan tonjolan sel yang halus dan pendek. Mikrofili ini dapat ditemukan pada kebanyakan sel epitel, pelapis rongga, atau saluran, seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kelamin, kantung empedu, dan saluran kemih. Tetapi limfosit dan sel-sel kultur juga bermikrofili. Fungsi dari mikrofili sendiri yaitu untuk memperluas permukaan, absorpsi, pergerakan sel, dan transport. Selanjutnya, ada tonjolan sel yang lebih kasar dari mikrofili yang disebut dengan rafal. Nah, rafal ini hanya terdapat pada beberapa jenis sel saja seperti osteoklas, leukosit, dan makrofag. Fungsi dari rafal ini yaitu untuk pergerakan sel dan fagositosis.
Tonjolan yang ketiga yaitu silia. Nah, tonjolan sel yang halus dan pendek ini dapat ditemui pada setiap sel. Nah, jumlahnya ini bisa ratusan dalam setiap selnya. Silia terdapat pada permukaan sel epitel yang melapisi permukaan dalam saluran pernapasan, saluran kelamin, dan indera. Tonjolan yang terakhir yaitu flagela. Tonjolan sel yang kasar dan panjang ini pada setiap sel jumlahnya hanya terdapat 1 atau 2 flagela saja. Umumnya flagela terdapat pada beberapa pilia Evertebrata, yaitu seperti Protozoa, Flagellate, Porifera, dan Coelenterate. Baiklah, yang selanjutnya yaitu inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini mempunyai 4 komponen. Yang pertama selaput inti, nukleoplasma, nukleus, dan yang terakhir kromatin. Inti sel ini mempunyai komponen utama, yaitu kromatin yang mengandung ADN dan menjadi sumber segala kegiatan dan kehidupan sel. Lazimnya, pada setiap sel hanya memiliki satu nukleus saja, bentuknya bundar dan lonjong. Kemudian, fungsi dari selaput inti sendiri yaitu berfungsi untuk memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma selaput inti yang jauh lebih gelap dan tebal dibandingkan dengan membran sel sendiri. Selaput inti ini terdiri dari 2 lapis unit membran. Kemudian untuk nukleoplasma yaitu untuk menjaga bentuk dan struktur inti. Salah satu fungsi lainnya adalah bahwa ia bertanggung jawab untuk menguatkan bahan yang penting untuk metabolisme dan fungsi sel. Kemudian fungsi dari nukleus yaitu nukleus ini merupakan anak inti di mana mensistemasi berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Nah, fungsi lainnya juga adalah untuk membentuk ribosom dan terlibat dalam proses sintesis protein. Nukleus ini berada di dalam nukleus atau inti sel. Bagian inti yang lainnya yaitu membran inti, butiran kromatin, dan cairan inti. Yang selanjutnya yaitu kromatin. Nah, karena kromatin ini mengandung protein pada sel tumbuhan dan pada sel hewan juga, sehingga terdapat persamaan sel campuran histon. Hal yang demikian juga membantu memperkuat DNA dalam bentuk rantai yang pendek, yang seringkali dikenal dengan heterokromatin, yang sangat memungkinkan meiosis dan mitosis mengatur ekspresi gen. Nah, dalam peranan ini memiliki beberapa fungsi untuk kromatin tersendiri. Yang pertama yaitu untuk memadatkan panjangnya sel supaya dapat muat di dalam nukleus dengan ukuran kecil. Kemudian untuk membantu perkembangan RNA dan untuk mencegah DNA dari kerusakan ketika sedang dipadatkan dalam nukleus. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu perkembangan ekspresi gen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.